Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Sesuai dengan judul dan juga thumbnail, di video kali ini aku mau share kegiatan aku di daerah dapur ya. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin ini dulu teman-teman. Jadi di list meja dapurku ini ada kayak item-item gitu ya. Agak geli dilihatnya ya. Karena ini sebenarnya kayak jamur gitu teman-teman. Karena listnya itu aku tempelin wall foam, sering kena air jadi item-item begitu. Oke lanjut, sekarang kita lihat kulkas kecilku yang aku jadiin lemari untuk menyimpan food container. Dan teman-teman bisa lihat di sini isinya full kotak-kotak makan begitu ya. Berhubung kulkas kecilnya itu mau dipakai, jadi bagaimana caranya hari ini aku harus memindahkan food container itu semua masuk ke dalam kolong dapurku ini, teman-teman. Tapi mohon maaf ya, untuk kali ini teman-teman tidak akan melihat sesuatu yang indah-indah. Karena di sini yang terlihat hanyalah keberantakan atau aib-aib di dapur yang aku tutupin selama ini. Ini di bagian bawah wastafelnya ya. Ada berbagai macam barang-barang. Ini perabotan-perabotan. Pokoknya perpancian ada di sini. Terus udah gitu di bagian bawah kolong kolong sink atau wastafelnya. Ini ada panci-panci juga. Terus ada barang-barang yang jarang sekali dipakai atau barang-barang pertukangan begitu ya teman-teman. Dan ini di bagian atas meja dapurnya, di sini masih ada minyak. Sebenarnya minyak ini nanti mau aku pakai untuk menggoreng lagi. Karena minyak itu sudah aku pakai satu kali, tadi pagi aku bikin mendoan. Karena nanti sore juga mau dipakai lagi, jadi ya sudahlah, masih tetap aku diemin di atas kualinya seperti itu. Nah, oke sekarang kita langsung aja mulai bongkar-bongkar di bagian kolong bawah meja dapurku ya. Untuk di bagian sini, ini namanya apa ya? Aku sebut aja di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, untuk di sebelah kiri ini ada 2 tingkat. Tingkatan yang pertama atau yang atas itu aku isiin pertepungan. Jadi tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka dan teman-temannya aku masukin ke dalam sini. Terus ada plastik-plastik untuk bungkus bekal, ada juga peralatan atau bahan-bahan untuk bikin cemilannya kayak semacam mika-mika kecil, ada kertas bolu kukus, kertas roti, gitu-gituan lah pokoknya aku campur jadi satu di dalam sini. Dan kalau untuk bagian bawahnya di sini ada blender, ada juicer dan juga ada piring. Untuk stok piringku benar-benar minimalis. Seperti yang teman-teman lihat aja, cuman ada beberapa biji itu. Cuman satu tumpuk ini aja udah. Karena memang aku agak kurang suka merabot ya teman-teman. Karena bingung kalau misalnya aku merabot juga mau aku taruh di mana gitu loh. Sedangkan dapurku ini dapur minimalis, tempatnya sempit, penyimpanannya itu benar-benar minim. Jadi ya sudahlah. Nanti aja kapan-kapan kalau punya rezeki kita bisa beli lagi. Oke lanjut lagi, sekarang kita keluarin barang-barang yang lain. Tadi udah keluar ada mesin gerinda, ada bor. Sekarang kita nemu harta karun lagi. Ini adalah blender jadul, zamannya anak-anak masih bayi. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, mesinnya masih bagus, cuman pisaunya aja ompong, jadi akhirnya nggak bisa lagi. Harus diganti pisaunya dulu baru bisa dipakai lagi. Nah selain itu aku juga nemu beras ketan, Masya Allah. Ini adalah beras ketan dari mamah aku waktu aku pulang kampung, bulan apa ya, aku lupa ya. Pokoknya waktu itu aku pulang kampung, terus udah gitu dibawain beras, ada beras biasa, ada beras ketan juga. Dan untuk beras ketannya masih ada sebanyak ini, alhamdulillah masih bagus juga. Nanti kapan-kapan kita bikin sesuatu dari beras ketan yuk. Tapi apa kira-kira ya teman-teman? Kadang-kadang aku tuh gak punya ide untuk bebikinan gitu. Barangkali teman-teman punya ide enaknya beras ketanku ini dibikin apa? Yuk tulis dong di kolom komentar ya. Nanti aku cari resepnya, syukur-syukur teman-teman bersedia menuliskan juga resepnya di kolom komentar biar nanti aku yang masak. Nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng. Masya Allah ngomongku sampai belibet gini teman-teman. Ya wis, sekarang kita lanjut lagi. Tadi aku udah lap-lap di bagian rak di kolong sebelah kiri. Sekarang waktunya kita masukin lagi barang-barang ini sambil kita tata ulang ya. Kira-kira yang masuk ke
kolong sebelah sini itu barang-barang yang mana aja, supaya nanti masih ada space kosong untuk menyimpan food container yang ada di kulkas kecil itu. Nah, di sini aku coba menata si blendernya ini ya, aku kumpulin jadi satu. Untuk juicernya tetap aku taruh di sini karena ini juicer jarang banget dipakai. Nggak tentu 1 tahun sekali loh teman-teman, Masya Allah ya. Karena kalau mau ngejus buah, sering banget belum sampai dibikin jus, udah habis duluan kita makanin. Sedangkan kalau mau ngejus sayuran, kayak misalnya wortel lah, atau daun seledri, gitu-gituan kan sehat ya teman-teman. Tapi gak ada yang doyan, jadi yang doyan kayak gitu-gituan tuh cuman aku. Jadi akhirnya kan males ya ngeluarin juicer gede-gede, terus udah gitu aku cuman minum sendirian. Ya sudah, akhirnya juicernya nongkrong aja di dalam kolong meja dapur. Kalau teman-teman mungkin penasaran kenapa dibeli kalau memang tidak terlalu dibutuhkan. Karena memang pada waktu itu alhamdulillah suami dapat hadiah door prize gitu teman-teman. Jadi dapat door prize dari tempat kerjaan dan ternyata dapat juicer. Jadi ya namanya rezeki nggak mungkin ditolak ya, aku terima aja. Aku simpen deh. Sewaktu-waktu kita butuh kita bisa pakai. Tapi kalau misalnya ternyata tidak dipakai ya tetap masih ada di dalam kolong situ ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk beberes atau bebersih kolong dapur yang ada di bagian tengah. Untuk bagian tengah ini juga ada 2 tingkat ya teman-teman. Untuk tingkatan yang atas ini lebih sempit karena tadinya tingkatan atas ini aku isi tutup-tutup panci, terus udah gitu ada loyang-loyang juga. Dan karena tadi aku malah sibuk nyeritain juicer, jadinya aku nggak sempet ngejelasin bahwa itu tadi aku keluarin. Terus udah gitu loyangnya juga sebagian aku pindahin ke ke kolong sebelah kiri. Tadi deket juicer itu ya teman-teman, aku masukin ke situ. Nah, terus untuk tutup-tutup pancinya tadi udah aku keluarin, dan sebelumnya kan di sini ada box styrofoam gede ini sama dengan box yang aku pakai waktu itu untuk penutup sanyo. Nah, jadi sebelumnya aku punya 2 box, yang satu akhirnya aku pakai untuk jadiin penutup sanyo. Nah, satu lagi ada di kolong ini. Berhubung ini makan tempat banget, jadi akhirnya box styrofoamnya aku belah jadi 2, jadi seperti ini. Jadi lebih mirip kayak rak baru gitu ya teman-teman. Apa sih namanya ya, buat tingkatan baru gitu, supaya nanti nyimpennya juga jadi lebih rapi. Oke, lanjut lagi. Sekarang ini aku mau kasih lihat panci bolongku. Jadi waktu itu kan pancinya udah aku tambal gitu ya, tapi ternyata setelah dipakai beberapa kali, tambalannya lepas lagi. Jadi akhirnya nggak dipakai. Tapi mau dibuang juga sayang, siapa tahu suatu saat nanti aku nemu tukang patri ya. Nanti biar aku patri supaya pancinya bisa dipakai lagi. Nah, sekarang aku simpan aja di dalam kolong dapur. Di sini aku simpannya disusun ya teman-teman. Jadi untuk barang-barang yang paling besar itu aku taruh di bagian paling bawah. Semakin ke atas itu barang-barangnya semakin kecil supaya muat lebih banyak dan juga terlihat lebih rapi. Berhubung kali ini aku butuh space yang lumayan besar untuk nyimpen si food container yang ada di kulkas kecil itu. Jadi akhirnya barang-barang yang sekiranya aku jarang pakai dan juga nggak terlalu penting mau aku buang aja. Terus tadi alhamdulillah sudah berhasil untuk mengosongkan 1 rak di bagian kiri dapur, di bagian kiri meja dapur, di bagian kiri kolong meja dapur maksudnya ya, dan di bagian tengah kolong meja dapur di rak atas. Aduh ribet ya teman-teman. Ya pokoknya aku sudah berhasil mengosongkan rak bagian atas di kolong mejaku ini. Gitulah ya, nanti teman-teman bisa lihat lah yang bagian mana aja yang kosong, bagian mana yang masih ada isinya. Udah gitu aja ya, bingung aku ngejelasinnya teman-teman. Oke lah, sekarang kita lanjut untuk membersihkan atau merapikan kolong di bawah sink atau di bawah cucian piring. Kalau untuk di sini benar-benar isinya aib semuanya, Masya Allah, malu nih. Karena kolong ini adalah kolong yang paling jarang aku bersihin. Gak tahu terakhir kali bersihin kapan. Dan di sini juga ada sedikit bocoran dari wastafel atau dari sinknya. Jadi akhirnya barang-barang yang ada di sini banyak banget yang pada rusak. Seperti ini teman-teman. Kita buang-buangin aja ya. Oke, disingkat aja. Sekarang udah bersih semuanya. Tadi sudah aku lap-lap pakai kain basah, pakai kain kering. Pokoknya dilapin semuanya. Setelah bersih, aku alasin menggunakan kardus. Dan lanjut lagi kita tata barang-barang yang mau dimasukin ke dalam sini. Untuk di bagian paling bawah itu ada mesin bor di kotak biru itu. Terus lanjut aku susun di bagian atasnya ada
mesin gerinda, dan juga ada styrofoam sisa tadi yang ada setengah itu. Aku taruh di dalam situ supaya kelihatan kayak ada raknya seperti ini. Untuk keranjangnya itu copot. Gergajinya jatuh teman-teman, Masya Allah. Ini gergaji aku sempilin di sini aja ya supaya nanti lebih gampang buat ngambilnya. Kembali lagi tadi keranjang belanjanya aku isiin plastik-plastik bekas untuk alas sampah, dan untuk kualinya aku taruh di atas tabung gas. Lanjut, ini adalah peralatan perkuehan, aku taruh di sini. Juga untuk toples-toples pertepungan aku taruh di bagian depannya. Sepertinya untuk kolong bagian tengah di rak atasnya ini gak jadi kosong ya teman-teman, karena ternyata keisi pertepungan dan juga piring. Berhubung kali ini aku juga buru-buru mau jemput anak-anak sekolah, jadi kita akhiri aja dulu pekerjaan kali ini. Nanti di part keduanya baru kita cari space lagi supaya kita bisa memindahkan food container yang ada di dalam kulkas kecil. Dan untuk barang-barang yang sekiranya tidak terpakai, ini aku dapat banyak banget, mau aku buang. Untuk sepatu-sepatu dan juga sandalnya mau aku cuci dulu, setelah itu baru disimpan lagi. Baiklah, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu support channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan video aku di tab komunitas kalian. Juga untuk teman-teman barangkali baru menemukan channel aku atau baru menonton videoku, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka, semoga terhibur. Silahkan ambil baiknya dan buang buruknya. Dan tidak lupa, aku mau menyapa teman atau sahabat YouTubeku. Ada Mom Danina di sana. Hai Mom Danina. Ada juga Mom Ibun A4. Untuk Mom Ibun A4 ini, channelnya membagikan seputar pengobatan klasik tradisional. Untuk teman-teman yang membutuhkan, silahkan langsung aja ke channel Mom Ibun A4 ya. Baiklah teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di part kedua. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.